warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah teori peluang. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Saya dengan Uli Muzakir MT, salah satu dosen STQ bidang Bangsa Desember Banda Aceh. Ini info kontak yang bisa menghubungi saya. Mungkin mahasiswa yang semester atas sudah berkenal, sudah pernah bertemu, tapi bagi mahasiswa baru nanti mungkin yang belum berkenal ini silakan untuk bisa kita berkomunikasi, ada melalui WA, via email, ada medsos saya di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram, dan ada di website saya di ulimuzakir.my.id. Baik, untuk pertama ini identitas mata kuliah kita pada tahun akademik Ganjil 2020-2021. Nama mata kuliah yaitu Teori Peluang, kode mata kuliah MKKL 516, dan mata kuliah ini kita lalui dalam satu semester ini sebanyak 2 SKS. Jadi jumlah pertemuan nanti yang akan kita selesaikan dalam satu semester itu 14 pertemuan. Jadi kita harapkan kita akan menyelesaikan selama 14 pertemuan ini, dan hari ini adalah pertama pertemuan kita, yaitu kontrak perkuliahan, agar kita sama-sama memahami aturan-aturan yang akan kita lakukan secara bersama selama satu semester. Nah, untuk deskripsi mata kuliah perkuliahan ini akan membahas tentang materi ruang sampel dan kejadian, kemudian menghitung titik sampel, kemudian ada peluang dan teorema Bayes, kemudian mempelajari juga variabel random dan distribusi peluang diskrit. Kemudian ada distribusi kontinu, serta mengkaitkan teori yang dipelajari dengan contoh nyata kehidupan sehari-hari. Jadi nanti usahakan kita akan membahas contoh-contohnya itu apa-apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk manfaatnya kita berharap setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teori peluang, distribusi peubah acak, tipe diskrit, dan kontinu. Jadi manfaatnya kita harap nanti setelah satu semester kita memiliki manfaat setelah melalui pembelajaran pada mata kuliah ini. Kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar mahasiswa memahami dan menguasai materi tentang ruang sampel dan kejadian, prinsip perkalian, aturan dasar menghitung titik sampel, kemudian memahami dan menerapkan permutasi dan kombinasi suatu kejadian, peluang kejadian, dan teorema Bayes, serta nanti variabel random. Nah, ini kompetensi dasar yang dituntut untuk kita capaiannya nanti agar kita bisa menguasai materi. Nah, harapannya kita sama-sama nanti bekerjasama dalam pembelajaran ini. Jadi tidak terfokus kepada saya saja, juga mahasiswa diharapkan nanti bisa berdiskusi dan berinteraksi tentang hal-hal atau mungkin ada informasi yang baru yang dapat kita bahas dalam materi ini. Baik, ini mata kuliah materi pokok yang kita lalui. Untuk karena ini sudah pertama, berarti ada 13 pertemuan lagi yang akan kita lalui, sehingga kita harus mengacu pada materi pokok kita. Yang pertama, kita minggu depan akan membahas tentang hakikat peluang, kemudian ada bilangan faktorial, kemudian aproximasi dan kombinasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang sampel, ada definisi ruang sampel, kejadian, operasi kejadian. Kemudian kita akan membahas konsep dasar peluang, di situ menghitung titik sampel, peluang suatu kejadian atau perjumlahan. Kemudian peluang beberapa kejadian, peluang bersyarat, kejadian bebas, dan aturan Bayes. Kemudian selanjutnya ada variabel random, diskrit, dan distribusi peluang. Kemudian pokok bahasanya itu distribusi peluang variabel kontinu, dan yang terakhir ada distribusi peluang gabungan. Jadi ada 7 materi pokok yang akan kita pelajari bersama, dan hari ini kita setelah satu. Insya Allah setiap materi pokok akan kita kemudian akan kita bahas 2 kali atau 2 pertemuan. Ya, mungkin yang untuk pendahuluan cukup dari 1 pertemuan, kemudian yang 6 lagi akan kita bahas setiap 1 materi pokok dengan 2 kali pertemuan. Itu materi pokok yang kita lalui bersama, ya. Nah, ini kriteria penilaian ini sama, kita akan mengacu kepada peraturan akademik di STQ Bina Bangsa Desember Banda Aceh. Jadi untuk kehadiran dan keaktifan semuanya akan dinilai sebesar 10%. Jadi apa itu kehadiran dan keaktifan? Kita semuanya nanti berinteraksi di OpenSimCang, baik di situ isi daftar hadir untuk kehadiran, dan kemudian keaktifannya itu dalam berdiskusi. Jadi kita akan membuat sebuah forum setiap pertemuan,
dan kita melihat interaksi mahasiswa dalam menjawab. Tapi dengan catatan jangan selalu membalas baik Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Itu kita tidak akan menilainya. Tapi keaktifan ini bisa menjawab, memberikan kritikan. Mungkin nanti metodenya kita akan memberikan suatu kasus, kemudian kita observasi atau kita amati, kemudian kita akan berdiskusi, memberikan masukan, kritikan, apapun yang akan menjadi penilaian. Bahwa itulah yang dianggap aktif. Nah, kemudian 5% itu tugas mandiri. Mungkin setiap pertemuan akan ada satu tugas yang akan diberikan, satu, dan itu dikerjakan oleh masing-masing. Selanjutnya 25% itu ada ujian tulis praktek. Nah, ini UTS ini pada pertemuan ketujuh atau ya ketujuh. Jadi pertemuan ketujuh di pertengahan nanti kita akan melakukan ujian tulis praktek. Nah, ini juga kalau memang dilakukan secara online maka seperti tugas mandiri kita akan upload cuma ada batasan waktu. Selanjutnya itu ada UAS ya, 20% itu tugas tertutur. Jadi semacam kita nanti di akhir atau di setelah UTS kita akan melaksanakan semacam proyek atau menyelesaikan tugas mata kuliah yang terstruktur selama beberapa waktu nanti yang akan ditentukan, dan besar nilai itu akan sebesar 20%. Yang terakhir itu ada ujian akhir semester atau ujian komprehensif. Nah, ini juga kalau memang nanti sudah dilaksanakan di kampus maka ujiannya akan dilakukan di kampus. Namun kalau masih masa pandemi dan tidak memungkinkan dilakukan di kampus, maka ini akan kita lakukan secara daring atau online. Nah, untuk angka mutu kita akan memberikan huruf mutu A apabila angkanya mencapai 86 sampai 100, nilai B untuk 70 sampai 84, nilai C nilai angka dari 55 sampai 69, dan D 40. Nah, untuk E itu apabila tidak melewati semua proses, tidak hadir, tidak mengumpul tugas dan tidak ujian, ini maka akan diberikan nilai E. Sistem pembelajaran daring kita hanya berinteraksi di OpenSimka. Jadi mahasiswa diharapkan aktif semuanya di situ. Untuk grup chatting hanya memberikan informasi, tapi bukan tempat berdiskusi untuk menyelesaikan pembahasan pembelajaran. Jadi semua pembahasan pembelajaran nanti di OpenSimka, di forum diskusi, kemudian ada forum tugas, kemudian ada nanti form untuk absen, kemudian juga ada nanti di situ membagi sharing video pembelajaran dan apapun yang akan saya upload. Jadi tugas-tugasnya semua berinteraksi di sistem pembelajaran daring yaitu opensimka.com. Baik adik-adik mahasiswa, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama untuk kontrak perkuliahan kita. Semoga dalam satu semester kita bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Sampai ketemu untuk didiskusi di forum OpenSimka. Kemudian ada hal-hal yang nanti ingin ditanyakan, kita bisa langsung diskusi di sana. Semoga saya sebagai dosen pengampu untuk memberikan fasilitator atau sebagai pendamping, sebagai pengajar, tapi semuanya bahan ajar dapat kita sama-sama menggali agar bisa terjadi interaksi bagi mahasiswanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.